Kembali lagi di channel Kabar Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita menyimak dan melihat kebodohan dan juga kegoblokan dari Yahya Waloni, di mana beliau mengklaim dirinya paling pintar, paling hebat dan sebagainya. Tetapi pemirsa, semua yang dikatakan itu adalah omong kosong, tidak lebih dari ton kosong yang bunyinya nyaring. Jadi pemirsa yang agama Kristen, jangan terkecoh dengan apa yang dia katakan, sebab itu semuanya hanya omong kosong. Iwan, saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi Pertama pemirsa, apa yang barusan dia katakan, seorang rektor tidak bisa mempendetakan pendeta. Nah ini kegoblokan, kebodohan yang Yahya Waloni barusan jelaskan. Dia membuktikan bahwa dirinya adalah goblok. Sebab apa? Tidak ada sejarahnya seorang rektor mempendetakan pendeta. Saya anak teologia dan saya tidak pernah dipendetakan oleh rektor saya. Rektor saya berhak mewisudakan saya, dan itu tidak bisa dikatakan bahwa pada saat yang sama beliau mempendetakan saya. Apa yang dikatakan Yahya Waloni ini adalah sebuah kebodohan, dan beliau menunjukkan kebodohannya dan kegoblokannya, pemirsa. kalau ini yang berkoar-koar di YouTube, kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Oke, ini lagi apa yang dia barusan katakan. Kenapa kita nggak melapor dia? Karena dia mengatakan kitab Kristen itu bohong. Yahya Waloni, memang kamu goblok benar. Untuk apa kami melaporkan seseorang yang bodoh alias goblok yang nggak tahu apa-apa? Saya ibaratkan orang gila yang di jalan membuat kerusuhan, dan saya mau melaporkan dia. Ya percuma lah. Sebab apa yang saya lakukan itu kan sia-sia. Jadi Pak Yahya Waloni, sorry ya. Mau Bapak bilang Alkitab kami bohong lah, apalah, kami nggak peduli itu. Sebab hal itu nggak mengurangi kami untuk beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Sekali lagi teman-teman yang beragama Kristen, jangan terkecoh dengan apa yang barusan si Yahya Waloni katakan. Alkitab Kristen itu bukan hanya fiksi, melainkan palsu. Kenapa saya bilang jangan terkecoh? Karena apa? Beliau itu mengatakan sesuatu, berkoar-koar, berteriak-teriak nggak jelas kayak orang yang stres. Tetapi dia nggak mampu menunjukkan Alkitab yang asli itu seperti apa dan bagaimana Alkitab yang asli tersebut. Jika saya mengatakan bahwa teman saya salah dan saya tidak mampu menunjukkan kesalahan teman saya tidak lebih dari orang goblok, orang bodoh yang melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sajalah angkat tangan masuk Islam sunat. Antum Ini lagi, angkat tangan masuk Islam sunat. Teman-teman, saya harus kasih tahu bahwa kita bangga karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita pengikut Yesus. Kita dikatakan orang Kristen. Kita harus bangga. Kenapa? Di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan. Kita yang berdosa, tetapi Allah yang hidup menjanjikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menebus kita yang beragama Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mau masuk Islam, angkat tangan, sunat. Loh, apa untungnya sunat? Apakah dengan sunat saya selamat? Tolong dijawab Yahya Waloni. Jadi untuk teman-teman yang muslim, saya berharap setiap ceramah dari Ustadz Yahya Waloni mohon dicerna dengan baik. Sebab apa yang dia sampaikan tidak semuanya benar. Saya takutnya dia melakukan kebohongan berjamaah. Dan saya tidak berharap hal itu terjadi. Jadi untuk teman-teman Kristen tetaplah tenang. Kita nggak perlu marah
Sebab yang membalas semua adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi nggak perlu marah dan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Jangan. Jadi saya harap kita tidak melakukan hal-hal yang konyol. Demikian jawaban saya atas ocehan Yahya Waloni yang tidak jelas itu. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.